Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur buat berkat-berkat Tuhan yang Tuhan siapkan hari ini bagi kita semua. Waktu terus berjalan dan hari-hari terasa cepat berlalu. Jangan sampai kita ditemukan Tuhan sedang mengerjakan hal yang sia-sia. Untuk itu kita perlu mendengar setiap pesan Tuhan, mendengar perintah Tuhan, agar kita tidak salah langkah dan tidak salah jalan. Mari kita sama-sama datang ke hadapan Tuhan, duduk tenang di hadapan Tuhan, kembali lagi mau mendengar dan merenungkan firman Tuhan sebagai sumber kekuatan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, Kau Allah yang mulia, Allah yang kekal, Allah yang ajaib dalam kehidupan kami. Kembali lagi kami datang ke hadapan Tuhan, rindu mendengar suara-Mu Tuhan. Bicara dan ajar kami untuk mengerti setiap kehendak-Mu. Kami siapkan hati dan pikiran kami yang terbuka untuk kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tema renungan kita hari ini adalah jangan jadi pemalas. Diambil dari Amsal 26 ayat 13 sampai 16. Beginilah firman Tuhan. Berkatalah si pemalas, ada singa di jalan, ada singa di lorong. Seperti pintu berputar pada engselnya, demikianlah si pemalas di tempat tidurnya. Si pemalas mencelupkan tangannya ke dalam pinggan, tetapi ia terlalu lelah untuk mengembalikannya ke mulutnya. Si pemalas menganggap dirinya lebih bijak daripada 7 orang yang menjawab dengan bijaksana. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak suka terhadap orang-orang Kristen yang bermalas-malasan dan tidak mau bekerja, karena Allah tetap bekerja sampai hari ini. Malas adalah sahabat kemiskinan dan kekurangan. Kemalasan membuat kita tidak pernah maju, dan kemalasan menjauhkan kita dari berkat-berkat Tuhan. Bagaimana diri kita bisa menikmati janji dan berkat Tuhan jika kita enggan untuk bergerak? Terlebih lagi, kemalasan rohani mulai masuk dalam kehidupan kita. Mulai malas baca Alkitab, mulai malas melayani, mulai malas kembali lagi berdoa. Hidup kita jadi rusak, gak punya masa depan, gak punya pengharapan di dalam Tuhan. Tidak saja pada ayat yang kita baca pagi hari ini, Amsal di tempat yang lain juga mengatakan, "Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring, maka datanglah kemiskinan kepadamu." Amsal terus menekankan agar hidup kita tidak menjadi orang-orang yang pemalas, yang tidak dapat menerima berkat-berkat dan janji Tuhan. Seorang pemalas enggan untuk membajak dan bekerja. Akibatnya, ia pun tidak akan menuai apa-apa di saat musim-musim tuai tiba. Saudara yang dikasihi Tuhan, kesuksesan senantiasa hinggap dalam diri orang yang mau bekerja keras. Orang-orang hebat yang ada di dunia ini adalah orang-orang tipe rajin dan pekerja keras, pastinya. Kesuksesan yang diraihnya adalah akibat dari ketekunan dan hasil perjuangan yang tidak mengenal lelah. Bukan datang seperti durian runtuh yang tinggal menunggu hal itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Semua hal butuh kerja keras, semua hal butuh diusahakan. Seperti seorang atlet, untuk bisa mampu meraih prestasi yang tinggi, harus ada kedisiplinan dalam latihannya. Tidak pernah berhenti, konsisten dan komitmen untuk melatih dirinya semakin kuat, dan akhirnya bisa menjadi pemenang. Beda halnya dengan orang yang pemalas, tidak mau bekerja keras. Sudah bisa dipastikan semua yang diimpikan atau dicita-citakan mustahil terwujud. Itu hanya angan-angan belaka, ibarat menegakkan benang basah. Jadi si pemalas dibunuh oleh keinginannya karena tangannya enggan bekerja. Mari kita responin firman Tuhan pagi hari ini untuk kita juga mulai rajin. Tidak saja masalah hal-hal yang duniawi, tapi hal-hal rohani. Mari kita juga rajin untuk berdoa, saat teduh, membangun hubungan kita dengan Tuhan, membaca Alkitab, melayani, agar hidup kita semakin tumbuh, semakin kuat, dan semakin dipakai Tuhan. Karena rencana Tuhan di dalam kehidupan kita bukan menciptakan orang-orang pemalas, tapi menciptakan orang-orang yang rajin, menjadi contoh dan teladan buat banyak orang di sekeliling hidup kita. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk firman-Mu hari ini, untuk menegur kami agar kami tidak jadi orang-orang yang malas, tapi menjadi orang-orang yang rajin, terutama rajin membangun di dalam kerohanian kami, agar hidup kami
bisa jadi contoh, bisa jadi teladan buat banyak orang yang hari-hari ini sedang membutuhkan pertolongan, sedang membutuhkan contoh, dan sedang membutuhkan kekuatan di dalam kehidupannya. Dan ajar kami untuk bisa komitmen dan konsisten membangun kerohanian kami, agar apa yang Tuhan rancangkan di dalam kehidupan kami boleh terjadi dan digenapi. Tak lupa pagi hari ini kami juga memohon berkat Tuhan menyertai kami dari pagi, siang, sore hingga malam nanti. Hidup kami diberkati Tuhan dan jadi salam berkat buat banyak orang. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.